Hingga hari ini, Indonesia masih berupaya menurunkan jumlah balita stunting. Pemerintah telah menjalankan serangkaian program, begitupun dengan sejumlah bidan yang berinisiatif dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi penerus bangsa di wilayahnya masing-masing. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Penyebabnya, kekurangan gizi kronis yang membuat tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mengambil kasus tentang kasus stunting di Indonesia menyebabkan permasalahan perkembangan kognitif pada anak. Untuk lebih jelasnya, lihat video berikut ini. Menurut UNICEF, tahun 2020, stunting merupakan suatu kondisi di mana anak terlalu pendek sesuai usianya karena mengalami kegagalan pertumbuhan yang disebabkan oleh buruknya gizi dan kesehatan anak sebelum dan sesudah kelahiran. Stunting didefinisikan sebagai tinggi badan menurut usia di bawah -2 standar deviasi sesuai kurva pertumbuhan. Dalam Kemenkes RI tahun 2021, berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 menyentuh angka 24,4%. Stunting ini juga berdampak buruk pada kemampuan kognitif anak, seperti IQ yang lebih rendah dan prestasi akademik yang lebih rendah. Stunting ini memiliki implikasi biologis dan neurologis pada otak dan perkembangan neurologis yang terlihat dalam penurunan kognitif dan menurunnya prestasi belajar pada anak. Nah, faktor-faktor penyebab stunting di Indonesia yang dapat dibacakan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, saya akan menjelaskan faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu genetik atau keturunan. Anak yang lahir dari orang tua bertubuh pendek atau memiliki riwayat gizi yang buruk itu berisiko lebih tinggi mengalami stunting. Nah, meskipun faktor genetik itu bukan satu-satunya penentu. Nah, hal tersebut dapat mengganggu perkembangan biologis mereka. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Ibu hamil yang tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR yang rentan terhadap stunting. Yang ketiga yaitu kekurangan gizi pada masa bayi dan balita, yaitu usia 0-2 tahun. Nah, pada masa bayi sampai balita itu sangat krusial. Jika dalam periode ini anak tidak mendapatkan asupan protein, kalori, vitamin, dan mineral yang cukup, maka pertumbuhan fisik dan fungsi otaknya itu bisa terganggu. Nah, hal ini menjadi penyebab utama dari stunting. Yang keempat yaitu infeksi berulang dan daya tahan tubuh lemah. Nah, anak-anak yang sering sakit, misalnya diare, batuk, pilek parah, atau infeksi lain itu akan sulit menyerap nutrisi secara maksimal. Nah, karena tubuh mereka itu sibuk melawan penyakit, bukan sibuk untuk tumbuh. Nah, hal ini itu menghambat perkembangan anak secara menyeluruh. Kemudian faktor internal. Nah, yang pertama yaitu pola asuh yang tidak tepat. Nah, banyak orang tua yang tidak memahami pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan atau tidak tahu bagaimana memberikan makanan pendamping yang bergizi. Nah, kurangnya stimulasi dan perhatian dari orang tua tersebut itu dapat memperlambat tumbuh kembang anak, baik secara fisiknya maupun mentalnya. Yang kedua yaitu kondisi sosial ekonomi yang rendah. Nah, keluarga yang hidup dalam kemiskinan seringkali kesulitan menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk anak-anak mereka. Nah, selain itu mereka juga mungkin tidak mampu membawa anak ke dokter atau posyandu secara rutin. Nah, hal ini membuat anak rentan terhadap mengalami stunting. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan yang tidak sehat atau sanitasi buruk dan air yang tercemar. Nah, sanitasi yang buruk atau kurangnya akses terhadap air bersih itu meningkatkan risiko penyakit seperti diare kronis yang menyebabkan kekurangan nutrisi yang dapat menyebabkan hal tersebut itu dapat menyebabkan stunting. Yang keempat yaitu kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Nah, minimnya fasilitas kesehatan dan kurangnya kunjungan ke posyandu atau puskesmas itu menyebabkan perlambatan dalam deteksi atau menangani gangguan pertumbuhan. Yang kelima yaitu pendidikan dan informasi
gizi yang rendah. Nah, masih banyak orang tua yang belum mendapatkan informasi yang memadai tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan sehat, atau cara merawat anak secara benar. Nah, akibatnya anak dibesarkan dengan pola makan yang salah dan minim stimulasi perkembangan. Hal tersebut itu dapat menjadi faktor penyebab stunting di Indonesia. Selanjutnya yaitu teori yang berkaitan dengan kasus stunting. Stunting sendiri adanya permasalahan dari segi perkembangan dan pertumbuhan dari seorang anak, di mana didasari dengan salah satu faktor yaitu kurangnya asupan gizi pada anak, sehingga perkembangan dan pertumbuhannya tidak maksimal. Dengan adanya permasalahan seperti ini, akan terkait dengan perkembangan kognitif seorang anak, di mana perkembangan kognitif sendiri mempunyai pengertian yaitu peningkatan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, mengingat, dan memahami suatu permasalahan pada anak seiring bertambahnya usia. Sehingga jika terjadi stunting, maka permasalahan yang dapat terjadi yaitu seperti kelambanan perkembangan, gangguan konsentrasi, keterlambatan berbicara dan berbahasa, serta rendahnya kemampuan dalam berpikir. Itu merupakan permasalahan dari segi perkembangan kognitif anak. Selanjutnya, apa saja sih dampaknya akibat kasus stunting ini? Yang pertama, dari segi fisik yaitu mungkin berat badan berkurang atau tidak berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Tubuh lebih pendek dari rata-rata anak seusianya, rambut berwarna pirang kecoklatan, tidak sehat seperti berwarna hitam, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jangka panjang, apa sih dampak dari stunting? Selain dari dampak fisik dan juga dampak kesehatan, stunting juga berdampak pada kemampuan kognitif seseorang seperti yang saya jelaskan tadi, di mana produktivitas kerjanya di masa depan akan terganggu karena memiliki keterlambatan perkembangan otak seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan lain-lain. Maka dari itu penting untuk mencegah stunting pada anak sejak usia dini karena supaya tidak menghambat perkembangan mereka dan juga menghambat produktivitas mereka ke depannya di masa depan. Solusi atau pencegahan dan penanganan stunting pada anak-anak. Yang pertama yaitu pemenuhan gizi optimal di masa 1000 hari pertama kehidupan. Pemberian ASI selama 6 bulan, lanjutkan MPASI pada anak, serta pemberian suplemen dan vitamin dapat mengurangi anak mengalami gizi buruk yang berujung ke stunting. Yang kedua yaitu menciptakan aktivitas yang menarik dengan anak. Orang tua harusnya mengajak anak untuk melakukan aktivitas yang menarik seperti mengobrol, bermain, menggambar, menyusun balok, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu perkembangan otak anak dan anak tidak mengalami permasalahan perkembangan kognitifnya. Yang ketiga yaitu memantau tumbuh kembang anak secara rutin. Orang tua harus rajin membawa anak ke posyandu atau ke puskesmas secara rutin untuk melihat perkembangan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan lainnya. Jika anak mengalami tanda-tanda keterlambatan berbicara atau sulit berkonsentrasi, orang tua harus mengambil langkah dan berkonsultasi dengan bidan. Yang keempat yaitu peningkatan akses pendidikan dan lingkungan belajar yang sehat. Pendidikan sejak dini seperti PAUD dan lingkungan belajar yang sehat membantu anak stunting mengembangkan kemampuan berpikir, berbahasa, dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman juga dapat menciptakan tumbuh kembang anak secara optimal. Yang kelima yaitu pemberian edukasi dan pendampingan orang tua. Pemberian edukasi seperti pola asuh anak yang positif, mengenali tanda-tanda keterlambatan perkembangan anak, faktor-faktor penyebab stunting, dan mengoptimalkan waktu bermain dan belajar anak di rumah kepada orang tua yang sudah punya anak maupun belum akan mengurangi resiko terjadinya stunting pada anak. Mungkin itu saja solusi yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kasus stunting pada kelompok 2.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.